Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan saya jelaskan tentang tata nama alkena dan alkuna sebagai lanjutan dari video saya sebelumnya, yaitu tentang tata nama alkana. Untuk tata nama alkena dan alkuna, pada dasarnya kita akan menggunakan beberapa hal yang sudah kita sampaikan di bagian alkana. Kita mengenal dulu tentang alkena. Ciri khas dari alkena di sini adalah mengandung ikatan rangkap 2. Rumus umum yang di alkena itu adalah CnH2n. Adapun untuk homolog utamanya ada dari 1 sampai 10, akan tetapi di sini ingat untuk homolog pertama atau di suku pertama alkena tidak ada. Jadi alkena dimulai dari suku yang kedua, yaitu mulai dari etena. Dan ingat, akhiran ena di sini menggantikan ana ketika kita membahas alkana. Untuk pembandingnya, misalkan kita bandingkan di sini, jadi kita hanya mengganti akhiran ana pada alkana menjadi ena. Misalkan kita ambil contoh heptana, untuk suku ketujuh menjadi heptena. Adapun untuk rumusnya, karena ini rumus umumnya beda, misalkan di sini C5H12 pada alkena menjadi C5H10. Bagaimana untuk menentukan kalau untuk jumlah C yang lebih dari 10 untuk alkena? Kita lihat dari rumus CnH2n ini, misalkan kita mau menentukan bagaimana rumus molekulnya untuk C12 alkena atau suku ke-12 dari alkena, kita menggunakan rumus umumnya dari C12 ini, maka hanya adalah 2N atau 2 kali 12. Jadi rumus molekul dari C12 untuk alkena adalah C12H24. Selanjutnya untuk tata nama alkena, di sini ada beberapa hal penting. Yang pertama adalah rantai utama. Perbedaannya dengan alkana adalah rantai utama yang di alkena ini harus mengandung ikatan rangkap. Jadi di dalam rantai utama itu harus ada ikatan rangkap 2-nya. Yang kedua, ini hampir sama atau bahkan sama dengan alkana, gugus atom di luar rantai utama adalah alkil. Sedangkan nomor 3 ini yang membedakan, yaitu penomeran. Kalau untuk alkana, penomeran itu diharapkan agar alkil di nomor terkecil, tapi untuk alkena dan nantinya juga untuk alkuna, penomeran itu diharapkan agar ikatan rangkapnya kecil. Jadi alkil itu mendapat prioritas yang lebih kecil dibanding ikatan rangkap. Artinya ikatan rangkap harus lebih didahulukan dibanding alkil. Selanjutnya untuk jenis alkil yang sama diberi awalan, ini sama, sedangkan untuk yang jenisnya beda akan disusun berdasarkan alfabetis. Untuk penomeran rantai utama di sini, sebelum sampai penamaan, kita lihat contohnya agar kita mendapat gambaran dan perbandingan dibandingkan dengan alkana. Sama seperti halnya pada alkana, untuk alkena, untuk penomeran juga kita harus menentukan dulu rantai utama. Rantai utama ingat adalah rantai yang terpanjang, hanya saja di sini harus mengandung ikatan rangkap. Berarti ikatan rangkap itu harus ada di dalam rantai utama. Selanjutnya, gugus di luar rantai utama berupa alkil. Di sini ada 2 buah alkil. Nah, untuk penomeran kita lihat, kalau untuk aturan alkana, kita pada video sebelumnya dibuat agar alkil ini mendapat nomor yang terkecil. Tentunya pasti berdasarkan aturan alkana, penomeran akan berasal dari kiri atau diawali dari kiri. Tapi untuk alkena di sini bukan alkil yang mendapat prioritas, akan tetapi adalah ikatan rangkap. Jadi kalau kita bayangkan, kalau kita penomerannya dari kiri, alkil ini akan mendapat nomor kecil. Akan tetapi untuk ikatan rangkap ini menjadi nomornya besar. Kita lihat kalau dari kiri 1, 2, 3, 4. Baru di 4 ini ketemu ikatan rangkap. Sedangkan kalau dari kanan, seperti yang saya simulasikan di sini, kalau dari kanan kita di nomor 1 sudah ketemu ikatan rangkap. Sekali lagi cara membacanya misalkan seperti ini. Di sini ikatan rangkapnya adalah antara C nomor 1 dan 2. Kita menyebutnya di nomor 1. Berarti kalau misalkan di nomor 1 dan 2 kita sebut yang kecil. Oh, berarti di C nomor 1 ikatan rangkap. Dari sini kita mendapat kesimpulan penomeran harus dari kanan karena ikatan rangkap di nomor 1, artinya di nomor yang kecil. Sedangkan penomeran kalau dari kiri, ikatan rangkapnya di nomor 4. Ini tentu tidak dibenarkan. Mungkin kita kasih contoh lain di kasus selanjutnya atau di rumus molekul selanjutnya. Di rumus molekul selanjutnya di sini atau rumus strukturnya, di sini kita dapatkan rantai utama sepanjang 6. Nah, di sini juga ada alkil.
Untuk penomorannya ingat, bukan alkil yang menjadi prioritas, tapi ikatan rangkap. Karena ikatan rangkap ada di sebelah kiri, bahkan di ujung sebelah kiri, penomoran pasti dari kiri. Sehingga ikatan rangkap ada di nomor 1. Ingat, yang berikatan rangkap 1 dan 2. Berarti kita katakan C nomor 1 berikatan rangkap. Sedangkan kalau kita nomori dari kanan, ikatan rangkap akan ada di nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baru ketemu ikatan rangkap. Bagaimana kalau untuk rumus struktur yang ketiga? Untuk rumus struktur yang ketiga, ingat sekali lagi, rantai utama itu adalah rantai terpanjang dan mengandung ikatan rangkap kalau untuk alkena, dan bentuknya tidak harus lurus, boleh belok atau bengkok asal dia terpanjang. Karena ini rantai utamanya, berarti gugus yang di luar ini berupa alkil. Sekarang untuk penomorannya kita coba-coba. Misalkan kita mau mulai dari bawah ini, berarti karena rangkap ada di nomor 1, 2, 3, 4. Berarti ada di nomor 4. Sedangkan kalau kita dari kiri, kita akan mendapatkan ikatan rangkap ada di nomor 1, 2. Berarti dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan penomorannya akan lebih diutamakan kalau dari kiri, karena akan mendapatkan C yang lebih kecil untuk ikatan rangkapnya, atau dikatakan penomoran dari kiri sehingga ikatan rangkapnya ada di nomor 2. Sedangkan kalau penomoran dari bawah, kita akan mendapatkan ikatan rangkap di nomor 4. Dan catatan juga, rantai utama tidak harus rantai yang lurus, tapi harus yang terpanjang. Selanjutnya untuk tata nama, ini saya tampilkan dulu homolognya untuk panduan, demikian juga untuk gugus alkil. Di sini misalkan ada rumus struktur alkena sebagai berikut. Untuk penamaannya, langkah yang pertama yaitu tentukan rantai utama. Di sini kita mendapatkan rantai utama atau rantai yang terpanjang dan mengandung ikatan rangkap. Ternyata rantai utamanya sepanjang 4 atau 4C. Selanjutnya, gugus yang di luar rantai utama ini kita sebut sebagai alkil. Dalam hal ini, alkilnya berupa metil berdasarkan tabel ini, tabel atau daftar alkil. Dari sini kita akan melakukan penomoran. Ingat, penomoran itu dilakukan agar rantai utama ini mempunyai ikatan rangkap dengan nomor terkecil. Pada kasus ini, misalkan kita hitung dari kiri, ikatan rangkap ada di nomor 1, 2. Sedangkan kalau dari kanan, 1, 2 juga. Tapi mengapa kok penomorannya dari kiri? Karena kalau dari kiri, kita mendapatkan juga alkil ini akan dapat nomor yang kecil. Jadi ketika ada kasus di mana penomoran dari kiri dan kanan sama, kita ambil agar alkilnya mendapat nomor yang kecil. Ya. Selanjutnya, setelah kita menentukan rantai utama dan alkil, kita bisa mendapatkan nama. Sekarang kita bahas kenapa kita mendapatkan nama 2-metil 2-butena. Sekalian agar bisa dipahami perbedaan dengan aturan penulisan nama pada alkana. Kita lihat, untuk 2-metil ini seharusnya tidak masalah karena ini akan sama halnya seperti di alkana. Metil menunjukkan alkil yang ada, 2-nya adalah posisi dari alkil tersebut. Sedangkan untuk 2 yang ada di sini adalah yang membedakan dengan alkana, yaitu di sini kalian harus menyebutkan letak dari ikatan rangkap. Itu pentingnya penomoran. Jadi dengan kita melakukan penomoran dari kiri, misalkan ini 1, 2, berarti ikatan rangkap ada di nomor 2. Ingat, 2 dan 3 berarti yang kita pakai yang kecil. Berarti ada 2, ini adalah letak ikatan rangkap. Adapun rantai utamanya sebanyak 4, berarti kita ambil ke daftar homolog dari alkena di sini. Untuk suku keempat yaitu namanya butena, berarti namanya 2-metil 2-butena. Berarti metil ada di nomor 2 dan butenanya ini mempunyai ikatan rangkap di C nomor 2. Di sini ada catatan yaitu penomoran ikatan rangkap lebih diprioritaskan dibanding alkil. Jadi alkil mau nomornya besar atau kecil sebenarnya ada di prioritas kedua. Yang penting ikatan rangkap harus di nomor yang lebih kecil atau yang terkecil. Kita ambil contoh yang lain di sini. Saya masih menampilkan tabelnya untuk mempermudah. Kalian harus
membiasakan diri untuk memahami dan menghafalkan. Misalkan ada rumus struktur seperti ini, berarti yang bisa kita dapatkan pertama adalah rantai utama, yaitu rantai terpanjang. Dan ingat harus mengandung ikatan rangkap, berarti yang ini. Berarti ada C sepanjang 5. Jadi rantai utamanya adalah 5 buah C. Selanjutnya kalau kita identifikasi, ada berupa alkil yang ada di bawah di sini, 2 alkil yang sama, terus ada alkil di atas berupa etil. Untuk yang alkil yang di bawah ini sama, yaitu metil, sedangkan yang di atas karena C-nya 2, kita ambil di sini, gugusnya O ternyata berupa etil. Dari sini sebenarnya tinggal penomeran. Untuk penomeran, sama seperti halnya yang sudah-sudah, untuk alkena harus memprioritaskan ikatan rangkap. Di sini ikatan rangkap kalau dari kiri, penomerannya akan di nomor 1, 2, 3. Sedangkan kalau dari kanan di nomor 1, 2. Berarti penomeran harus dari kanan. Setelah kita dapatkan ini, kita mendapatkan nama seperti ini. Nah, bagaimana kok kita mendapatkan nama seperti ini? Yang pertama kenapa harus etil dulu, tidak metil? Kita lihat, untuk menyusunnya kita harus menyebutkan etil terlebih dahulu dibanding metil. Karena etil secara alfabetis dia menang. E sama M, berarti kita harus mendahulukan E. Berarti 3 etil. Kenapa harus ada angka 3? Karena etil ini ada di posisi C nomor 3. Berarti kita tulis 3 strip etil strip. Nah, di sini ada yang menarik. Kenapa harus 2,4? 2,4 ini kita dapatkan dari posisi metil, yaitu ada di nomor C nomor 2 dan di nomor 4. 2,4. Jadi kita menuliskannya 2,4 strip metil. Karena metilnya ada 2, berarti harus ada awalan. Awalan untuk alkil, kita ingat di sini kalau jumlahnya 2 namanya di, 3 tri sampai dengan 6 heksa. Karena ini jumlahnya metilnya ada 2, berarti kita beri awalan di metil. Adapun untuk 2 yang ada di depan pentena ini adalah letak ikatan rangkap. Berarti di sini letak ikatan rangkapnya ada di nomor 2. Selanjutnya pentena ini berasal dari rantai utama sepanjang 5. Berarti kita lihat daftar C5 itu adalah pentena. Berarti nama ini secara analisa seperti itu. Selanjutnya untuk alkuna. Apa yang membedakan alkuna dari alkena maupun alkana? Yang pertama adalah jenis ikatan rangkapnya berupa rangkap 3. Terus rumus umumnya CnH2n-2. Untuk homolog alkuna sebagai berikut. Di sini ya, mohon maaf ini harusnya alkuna. Jadi di sini mulai dari C2. Jadi hampir sama dengan alkena, tidak mempunyai C1. Jadi yang membedakan di sini namanya juga di belakang akhirannya adalah una. Jadi kalau kita bandingkan dengan alkana, misalkan untuk oktana di C8 alkuna menjadi oktuna. Adapun untuk jumlahannya kita menghitung berdasarkan rumus umum. Contoh misalkan kita suruh menghitung atau menentukan rumus molekul dari alkuna suku ke-16, C16. Kita menghitungnya, C16 berarti hanya 2 kali 16 dikurangi 2 atau 2n-2. Berarti kita dapatkan C16 hanya 30. Untuk tata nama alkuna sama persis dan aturannya serupa dengan alkena. Hanya saja di sini yang membedakan adalah di rumus strukturnya nantinya akan ada ikatan rangkap 3. Adapun untuk alkil sama, penomeran sama, diprioritaskan dari ikatan rangkap, bukan dari alkil. Jadi ikatan rangkap harus mendapatkan nomor yang kecil. Untuk alkil yang sama diberi awalan, atau kalau untuk alkil yang jenisnya beda nanti disusun secara alfabetis. Jadi pada dasarnya tata nama alkena sama persis dengan alkuna, cuma ingat homolog alkuna berakhiran una. Jadi kalau pentena di alkuna akan menjadi pentuna. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan tata nama alkena dan alkuna sebagai pelengkap dari video sebelumnya, yaitu tentang tata nama alkana. Adapun untuk video selanjutnya tentang hidrokarbon, kita akan membahas bagian lain dari hidrokarbon meliputi sifat, reaksi, pembuatan, dan manfaat dari hidrokarbon. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.